Perang terbaik adalah yang dimenangkan tanpa bertarung. Ini Art of War. Jangan skip, catat ini. Pernah kebayang nggak ada sebuah buku panduan buat menang yang usianya udah 2.500 tahun, tapi sampai sekarang buku ini masih jadi pegangan para jenderal, CEO, bahkan politisi. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Jadi pertanyaannya kan, gimana caranya manual perang dari ahli strategi Tiongkok kuno, Sun Tzu, bisa relevan banget sampai sekarang? Jawabannya, nah ini yang seru. Ada di cara Sun Tzu melihat kemenangan itu sendiri. Dan mungkin ini nggak seperti yang Anda bayangkan. Perjalanannya aja udah luar biasa loh. Dari gulungan bambu di Tiongkok kuno, butuh ribuan tahun cuma buat nyampe Eropa. Dan sekarang, wah jadi bacaan wajib di seluruh dunia. Ini bukan sekedar buku tua. Ini bukti kalau beberapa ide, terutama soal strategi, itu benar-benar abadi. Nah, buat ngerti Sun Tzu, kita harus masuk dulu ke dalam kepalanya. Buat dia, konflik itu mau bentuknya apapun, bukan main-main. Ini pertaruhan paling tinggi, soal hidup atau mati, sukses atau gagal. Justru karena taruhannya segede itu, strategi gak boleh asal-asalan. Oke, sekarang kita masuk ke jantung pemikirannya. Dan ini bagian yang sering banget disalahpahami. Orang kira buku ini soal cara perang, padahal justru sebaliknya. Ini soal gimana caranya supaya kita nggak perlu perang sama sekali. Nah, ini dia nih, kutipan yang jadi intisari dari semua ajarannya. Kemenangan sejati itu bukan soal ngancurin lawan, tapi bikin mereka mikir, wah, ngelawan dia sih ide buruk banget. Kemenangan itu bukan adu otot, tapi adu otak. Terus gimana caranya? Ya, dengan persiapan, kita bangun posisi kita sekuat mungkin, kumpulin info seakurat mungkin, dan yang paling penting, kita pahami psikologi lawan sampai ke akar-akarnya. Hasilnya, mereka nyerah, bahkan sebelum kita angkat senjata. Kemenangan itu udah dirancang, jauh sebelum pertarungan beneran dimulai. Jadi intinya simpel sebetulnya, jangan pernah mulai pertarungan kalau kamu bisa menang bahkan sebelum itu dimulai. Tujuannya kan buat dapat hasil yang kita mau dengan biaya serendah mungkin. Dan ya perang fisik itu biaya paling mahal yang bisa kita bayar. Oke, kedengarannya keren ya, menang tanpa bertarung. Tapi gimana caranya? Nah, Sun Tzu itu ngasih kita semacam framework atau kerangka kerja yang praktis banget buat menganalisis situasi apapun. Ini dia 5 pilar analisisnya. Jadi sebelum kita gerak, Sun Tzu bilang, weh, cek dulu semuanya. Cek politik internalnya, kondisi di luar kayak apa, medan perangnya gimana, kualitas pemimpin kita, sama sistem yang kita punya. Ini bukan cuma checklist biasa loh, ini cara sistematis buat ngukur seberapa besar sih peluang kita buat menang sebelum kita nekat maju. Coba kita bedah salah satu ya. Panglima atau pemimpin. Menurut Sun Tzu, ini bukan cuma soal jago atau pinter, tapi soal karakter. Punya kebijaksanaan buat ngambil keputusan yang benar, punya nyali buat ngambil risiko, dan yang penting, punya kebajikan supaya orang-orang mau ikut kita dengan tulus. Karena tanpa pemimpin yang kuat, strategi sehebat apapun, ya bakal ambyar. Dan ini nih bagian yang paling gilanya. Sun Tzu percaya kalau kita benar-benar nguasain kelima faktor ini, benar-benar paham kekuatan dan kelemahan kita dan lawan, kemenangan itu bukan lagi soal hoki. Udah kayak ahli matematika yang ngelihat soal dan langsung tahu jawabannya. Hasilnya itu bisa diprediksi. Oke, dari strategi besar, kita pindah ke taktiknya. Nah, ini dia bagian yang bikin buku ini legendaris. Dan jujur aja, kadang-kadang kedengaran serem. Cuma satu kalimat ini tapi udah ngerangkum semua taktiknya. Intinya apa? Ngendaliin apa yang dipikirin sama lawan. Bikin mereka kira kita mau ke kanan, padahal kita hajar dari kiri. Ini tuh perang informasi, perang psikologi, bukan cuma adu kuat. Nah, kutipan ini kayak resep praktisnya gitu. Aturannya, jangan pernah serang lawan di titik terkuatnya. Cari celahnya, cari blind spotnya. Kunci dari tipu muslihat itu kan kejutan. Bikin lawan kaget sampai nggak sempat mikir buat bales. Tapi semua tipu muslihat itu bakal sia-sia kalau nggak ada fondasi utamanya, informasi. Dan yang menarik apa? Sun Tzu bilang kenali diri sendiri itu sama pentingnya kayak kenali musuh. Kenapa? Biar kita tahu batas kemampuan kita, biar kita nggak kejebak sama trik kita sendiri. Jadi, pada akhirnya, pengetahuan itulah senjata pamungkasnya. Terus, relevansinya apa buat kita sekarang? Oke, yuk kita tarik semua prinsip kuno ini ke dunia modern. Medan perangnya emang udah beda, bukan lagi ladang berlumpur, tapi mungkin pasar saham, ruang rapat, atau bahkan pas kita negosiasi gaji. Alatnya juga ganti, dari pedang jadi spreadsheet kan? Tapi prinsip dasarnya,
Soal kompetisi, psikologi, dan strategi, wah itu sama sekali nggak berubah. Dan gampang banget loh nerjemahin strategi kuno ini ke zaman sekarang. Coba lihat ya. Dulu mengetahui medan itu artinya paham soal bukit sama sungai. Sekarang itu namanya analisis pasar, paham lanskap bisnis. Dulu menggunakan mata-mata itu ya, ngirim pengintai. Sekarang kita sebut intelijen kompetitif, ngintip gerakan pesaing. Konsepnya sama persis, cuma istilah dan aplikasinya aja yang beda. Jadi kalau mau diringkas, intinya cuma satu sebetulnya. Jangan anggap The Art of War sebagai buku perang. Anggap ini sebagai panduan universal buat mikir strategis, buat mencapai tujuan apapun dengan cara yang paling cerdas dan efisien. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke kalian. Di kerjaan, di bisnis, atau di kehidupan pribadi, kita semua pasti punya pertempuran yang lagi dihadapi kan? Mungkin itu persaingan sama kompetitor, negosiasi penting, atau bahkan tantangan di dalam diri sendiri. Setelah dengar semua ini, coba dipikirin, prinsip Sun Tzu yang mana yang bakal jadi senjata andalan kalian? Gimana penjelasannya? Jangan lupa like, share, dan follow channel ini ya.